Halo kawan-kawan semua, pecinta anime Dragon Ball. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube kita, Anime QID. Kita akan melanjutkan cerita manga Dragon Ball Super ke chapter selanjutnya. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, penasaran dengan alur cerita sebelumnya, kalian bisa menggunakan link yang Mimin sediakan di kolom deskripsi. Sebelum itu, Mimin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memberikan like dan komennya untuk video-video Mimin sebelumnya. Dan terus support channel ini dengan memberikan subscribe kalian supaya Mimin terus semangat dalam membuat video dan menceritakan manga kepada kawan-kawan semua. Tak perlu berlama-lama lagi, silahkan kalian siapkan kopi dan mari kita langsung saja ke videonya. Hey, it's me, Goku! Cerita dibuka dengan semua Namekian yang bersama Goku dan Vegeta sedih karena pahlawan mereka gugur dan desa Suburi dibinasakan oleh Moro. Vegeta kesal dengan perubahan kekuatan Moro yang berbeda dengan pertama kali mereka bertemu dan sekarang hanya bisa bersembunyi. Karena Moro mencari Dragon Ball dan mereka memiliki satu Dragon Ball bersama mereka, maka Goku bermaksud untuk mengamankan Dragon Ball tersebut, lalu meminta tetua untuk mengabarkan ke penduduk Namek yang lain untuk mengamankan Dragon Ball yang juga mereka miliki. Scan beralih ke tempat ketua Suburi yang sudah dibantai oleh Moro. Pilot mencari Dragon Ball di setiap rumah namun tak menemukannya. Moro merasa aneh dengan dirinya dan rupanya ia dapat merasakan keberadaan Dragon Ball tersebut di salah satu rumah penduduk. Ia memanggil pilot itu dengan sebutan Kanberi, menyuruhnya mencari di rumah yang ia tunjuk. Pilot ini rupanya bernama Kanberi dan dia menemukan Dragon Ball sesuai dengan arahan Moro dan takjub dengan keahlian Moro yang bisa mendeteksi Dragon Ball. Lalu mereka langsung pergi ke tempat selanjutnya. Scan beralih ke bumi. Dende merasa sesuatu yang buruk terjadi di planetnya. Piccolo datang dan ia juga merasakan hal yang sama dengan Dende. Beberapa hari lalu, Piccolo tidak merasakan chi milik Goku dan Vegeta berada di bumi. Kemungkinan ini ada hubungannya dengan perasaan buruk mereka terhadap planet Namek. Scan beralih lagi ke planet Namek. Seorang penduduk berlari dan terlihat bayangan akan menyerangnya, sepertinya adalah Moro. Seorang penduduk itu rupanya membawa Dragon Ball dan Moro mengejarnya. Sekarang Moro sudah memiliki 6 Dragon Ball di pesawatnya. Berkat Moro yang dapat mendeteksi letak Dragon Ball, pekerjaan mereka jadi lebih cepat. Selanjutnya mereka pergi ke tempat Dragon Ball terakhir yang berlokasi di tempat Goku dan Vegeta. Scan beralih ke tempat Goku dan Vegeta. Mereka hendak mengenakan pakaian mereka dan Goku berencana mengambil kacang senju setelah itu. Mereka dikagetkan dengan chi milik Moro yang mendekat menuju mereka. Goku yang tadi berencana mengambil kacang senju langsung menggunakan pakaiannya dan keluar menghadang Moro. Vegeta juga demikian. Tetua mengkhawatirkan keadaan mereka berdua yang baru sembuh dan Vegeta yang tadi sambil menggunakan pakaian bertanya kepada Tetua bagaimana perasaan Tetua dengan Vegeta yang sudah membantai Namekian dahulu. Tetua menjawab mereka tidak akan melupakan hal itu, tetapi dendam dan kebencian hanya akan memperpanjang masalah dan mereka hanya mengharapkan perdamaian di planet mereka. Goku yang tadi menghadang Moro di luar, kemudian Vegeta datang menyusulnya. Vegeta meminta kepada Goku untuk mengembalikan planet Namek sebagai prioritas utama mereka jika selamat. Di dalam pesawat, Moro merasakan chi milik Goku dan Vegeta. Ia merasa kaget karena Goku dan Vegeta dapat selamat, dan ia berencana akan memusnahkan keduanya. Pesawat Moro terlihat oleh Goku dan Vegeta. Mereka mencoba meningkatkan kekuatan, namun sayangnya karena kekuatan mereka yang sedikit membuat mereka tidak dapat berubah ke mode Super Saiyan.
Mereka saling tersenyum satu sama lain lalu terbang menuju pesawat Moro. Ketika sudah berhadapan, tiba-tiba pesawat asing muncul di antara mereka, membuat mereka berempat kaget. Moro dan Canberry yang di dalam pesawatnya melihat seseorang di atas pesawat asing tersebut. Rupanya itu adalah pesawat Galactic Patrol dan Mirus berdiri di atas pesawat tersebut dan ia menembak dua sayap pesawat milik Moro. Pesawat Moro akan terjatuh dan tiba-tiba Moro melompat keluar dari pesawatnya. Mirus meminta agen Iriko untuk menaikkan pesawat mereka. Pilot ini rupanya bernama Eriko. Pesawat naik mengejar Moro. Moro yang melihat ada Mirus di atas pesawat lalu menembakinya. Mirus dengan kecepatannya menggunakan roket di sepatunya untuk terbang menuju Moro sambil menghindari tembakan Moro. Begitu ia berhadapan, Mirus langsung menggunakan tembakan penangkap dan Moro pun terperangkap di dalam kurungan Mirus. Moro mencoba menghancurkan kurungan Mirus, langsung saja Mirus menariknya ke tanah dan Moro pun terhempas. Goku dan Vegeta takjub dengan aksi Mirus lalu menghampirinya. Mirus juga senang melihat mereka berdua masih selamat. Kemudian Mirus menyuruh Jeko mengeluarkan sesuatu yang sepertinya sudah mereka rencanakan. Dengan sulitnya Jeko mengeluarkan benda tersebut dari pesawat mereka karena terlalu besar. Akhirnya Jeko juga ikut terjatuh bersama benda tersebut dan terlihat tertindih oleh Buu. Rupanya benda yang dikeluarkan Jeko itu tadi adalah Majin Buu. Goku dan Vegeta kaget karena mereka membawa Buu yang masih tertidur, namun disanggah oleh Jeko jika tadi Buu sudah bangun sembari membangunkannya kembali. Buu akhirnya terbangun dan Jeko memerintah Buu untuk menyegel kekuatan sihir, namun Buu sepertinya belum bersemangat dan masih mengantuk. Vegeta terheran dengan perkataan Jeko barusan. Kemudian Jeko menjelaskan jika mereka sudah mengembalikan ingatan dewa besar yang bersemayam di tubuh Buu. Jeko mengarahkan Buu kepada Moro. Rupanya Buu langsung merespon ucapan Jeko mendengar nama Moro, dan ia kemudian melihat ke arah Moro yang tadi terperangkap oleh Mirus. Buu mencoba mengingatkan Moro dan Moro juga memperhatikan Buu. Akhirnya Buu mengingat Moro dan Moro juga menyadari jika Buu adalah dewa besar. Mereka berdua sama-sama memiliki dendam pribadi. Buu dalam ingatan dewa besar sangat marah kepada Moro karena membunuh banyak temannya. Moro juga sangat marah kepada dewa besar yang bersemayam di tubuh Buu karena dia kehilangan sihirnya selama 10 juta tahun akibat ulah dewa besar. Lalu ia mengamuk dan menghancurkan penghalang milik Mirus dengan kekuatannya. Buu dan Moro sama-sama meningkatkan kekuatan. Goku dan Vegeta, Mirus dan Jeko terkaget dengan peningkatan kekuatan Buu. Buu terbang ke arah Moro. Moro mengeluarkan jurus lavanya untuk menghalangi Buu seperti saat dia menghalangi Vegeta sebelumnya. Tetapi Buu tidak menghiraukan penghalang itu dan menembus lalu memukul Moro. Goku dan Vegeta tercengang karena Buu tidak terbakar oleh lava milik Moro. Moro terlempar, kemudian Buu masih mengejarnya, namun Moro membalas serangan Buu tadi dengan cakaran tangannya seperti ia menyerang Fusion Kesatria Namek sebelumnya. Tangan Moro menembus badan Buu dan Moro tersenyum karena ia berpikir dia sudah menang. Buu membalas dengan senyum Pepsoden ke arah Moro, lalu ia berputar dan melemparkan Moro. Perut Buu kembali normal dan Moro heran melihat hal itu. Buu menembaki Moro. Mirus dan Jeko terkaget dengan kekuatan yang dimiliki oleh Buu. Di balik asap yang tercipta akibat tembakan Buu tadi kepada Moro, rupanya Moro dapat bertahan dan bersiap menembakkan bola lava. Bola lava dilepaskan ke arah Buu. Dengan santuinya Buu malah menendang bola lava itu ke atas langit dan Moro pun tercengang melihat ke arah bola lavanya yang dilempar ke atas langit. Moro yang lengah tidak sadar jika Buu sudah berputar menujunya, lalu Buu memukul Moro hingga Moro terhempas ke tanah. Goku memuji Buu dan Vegeta menyadari jikalau energi Buu tidak terkuras, yang artinya penyerapan energi milik Moro tidak bekerja terhadap Buu. Dan Goku pun akhirnya juga menyadari hal itu. Moro berdiri babak belur dihajar oleh Buu. Ia heran di mana dewa besar memiliki kekuatan seperti itu. Buu hanya membalasnya dengan senyuman, lalu chapter ini berakhir.
Oke, itulah cerita manga Dragon Ball di chapter ini. Jangan lupa komen, like, dan share. Terus infokan ke grup keluarga, grup desa, grup kecamatan, dan grup lainnya supaya mereka tahu info penting ini. Dan sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya.